Baik, terima kasih Pak Fadli. Baik Ibu sekalian, para peserta diseminasi hari ini, setelah tadi konsep-konsep mendasar terkait kualitas perencanaan pengadaan barang jasa disampaikan oleh Pak Fadli, kita akan sharing terkait bagaimana kita melaksanakan perencanaan pengadaan barang jasa dari prinsip-prinsip yang mendasar yang sudah dijelaskan oleh Pak Fadli tadi. Ada beberapa hal, ada kurang lebih 8 poin. Pertama, kita identifikasi pengadaan barang jasa. Kalau waktu sebelumnya, pada film sebelumnya adalah identifikasi kebutuhan ya, namun pada film sekarang identifikasi kebutuhan sudah dilakukan oleh PA-KPA pada penyusunan RKA. Nah, di sini kita identifikasi pengadaan adalah melihat dari RKA itu mana yang membutuhkan pengadaan dan mana yang kegiatan yang bukan pengadaan. Nanti kita jelaskan satu persatu. Selanjutnya, kita harus menetapkan jenis barang jasanya. Tentunya bukan hanya sekedar apakah ini BPKJL, barang, konstruksi, konsultan, jasa lainnya, ataupun pekerjaan yang terintegrasi. Namun kita juga, seperti yang diungkapkan oleh Pak Padri, tadi harus melihat juga terkait kata kunci PDN, UMK, penelitian, ramah lingkungan dalam hal jenis barang jasa ini. Kemudian cara pengadaannya, apakah kita mau dengan swakelola atau dengan penyedia. Selanjutnya pemaketan ataupun konsolidasinya agar bisa lebih efisien. Kemudian juga setelah kita menetapkan hal mendasar tadi, kita harus melihat timingnya, melihat waktunya, bukan hanya waktu pelaksanaannya, tapi waktu keseluruhan pengadaannya, sehingga pengadaan bisa terlaksana bukan hanya tendernya, bukan hanya pelaksanaan pekerjaannya, namun secara keseluruhan bahkan UKPBJ harus bisa memanage secara keseluruhan mana paket-paket yang harus didahulukan ataupun mana paket-paket yang ibaratnya sebelum tahun anggaran berjalan ataupun bisa pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi. Kemudian juga yang paling penting, walaupun semuanya butuh pengadaan, namun tentunya pengadaan tidak akan bisa berjalan kalau anggarannya tidak ada atau anggarannya kurang. Nah, ini kita harus melihat juga anggarannya. Nah, baru terakhir nanti kita membahas bagaimana hasil dari perencanaan tersebut dituangkan dalam RUP atau rencana pengadaan dan diumumkan ke sistem informasi rencana pengadaan atau SIRUP. Baik, selanjutnya kita akan coba melihat bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan. Slide berikutnya, tolong. Nah, pada tahapan ini, oke, next slide. Pada tahapan ini, PPK melakukan identifikasi pengadaan pada level komponen ataupun subkomponen di RKKL atau subkegiatan pada RKAPD untuk di daerah. Slide-nya ini next, tolong. Operatornya siapa nih? Nah ini. Nah untuk KL, jadi pada intinya di sini kita melihat mana akun yang terasosiasi dengan pengadaan dan mana yang tidak. Nah untuk KL, akun belanja yang terasosiasi dengan pengadaan barang jasa berupa belanja barang jasa ya atau belanja modal, atau tidak tertutup kemungkinan belanja pengadaan pada akun belanja barang jasa selain tersebut itu pada akun belanja sosial atau belanja hibah dalam bentuk pengadaan barang jasa. Nah, sedangkan untuk Pemda, akun belanja yang terasosiasi dengan PBJ itu akun belanja operasional ya, belanja barang jasa dan belanja modal. Namun tidak tertutup kemungkinan juga ada pada belanja lainnya yaitu belanja bantuan sosial atau belanja hibah dalam bentuk pengadaan barang jasa, Jadi pada intinya pada tahapan awal ini kita mengidentifikasi mana komponen atau subkomponen ataupun kegiatan yang memang membutuhkan pengadaan. Nah, kalau butuh pengadaan berarti ya kita pisahkan untuk kita masukkan ke dalam rencana umum pengadaan. Selanjutnya, setelah kita mengidentifikasi mana yang memerlukan pengadaan, ya kegiatan yang pengadaan, selanjutnya kita mengidentifikasi next slide itu terkait dengan jenis barang jasanya, ya. Yaitu ada barang, kemudian ada pekerjaan konstruksi dan ada jasa lainnya. Ya, barang, pekerjaan konstruksi, konsultan dan jasa lainnya. Nah, ini poin pentingnya di sini ada sedikit perbedaan pengaturan dengan film sebelumnya, yaitu pada jasa konsultansi. Kita harus meng-highlight jasa konsultansi. Di sini kita harus melihat
apakah ini jasa konsultannya jasa konsultan konstruksi atau jasa konsultan non konstruksi. Secara umum kita perlu tahu apa jenis barang jasa yang akan kita adakan, karena pada proses-proses berikutnya ini akan menentukan apa kalau dengan kita melakukan dengan penyedia ya, kita akan menentukan proses apa persyaratan penyedianya, akan menentukan cara membuat spek dan HPS-nya, kemudian cara pemilihan penyedianya, cara evaluasinya, cara berkontraknya dan sebagainya. Jadi di langkah awal ini kita harus tentukan yang akan kita lakukan pengadaannya tadi dari sebelumnya itu, ini jenis barang jasanya apa. Agar apa nanti di langkah berikutnya kita bisa menentukan apa kualifikasinya, pemilihan penyedianya, evaluasinya, dan sebagainya. Karena masing-masing jenis barang jasa biasanya memiliki cara yang berbeda dalam langkah berikutnya. Baik itu barang, konstruksi, jasa konsultan yang mana sekarang kita harus memperhatikan konsultannya ini konsultan konstruksi ataupun non konstruksi, kemudian jasa lainnya serta pekerjaan terintegrasi. Nah, ini tentunya teman-teman semua yang berkecimpung di pengadaan sudah banyak aware ya apa itu barang ya, benda bisa berwujud bisa tidak, bisa bergerak atau tidak, bisa hidup atau tidak ya. Intinya diperdagangkan, dipakai, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh penggunanya. Kemudian konstruksi itu membangun sesuatu ya, definisi resminya keseluruhan sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran atau pembangunan kembali suatu bangunan. Intinya membangun sesuatu, sesuatu itu bisa gedung, jalan, jembatan dan sebagainya. Kemudian konsultan ini kata kuncinya olah pikir ya, adanya olah pikir. Nah ini nih sekali lagi saya ingatkan untuk sekarang kita harus bisa melihat apakah ini konsultannya konsultan konstruksi ataupun non konstruksi. Kemudian jasa lainnya lebih ke keterampilan atau skillware ya. Kemudian satu lagi ada pekerjaan terintegrasi, kita lihat. Kita lihat lebih detailnya, next slide, contoh-contohnya. Nah, barang ini bisa bahan baku, setengah jadi, barang jadi, ataupun makhluk hidup. Ya, komputer, laptop, furniture, segala macam barang ya. Kemudian selanjutnya, contoh-contohnya yang lain untuk konstruksi. Nah, ini konstruksi nanti dalam pelaksanaannya, mungkin lebih terkait ke pelaksanaan pemilihan, kita juga harus melihat apakah ini konstruksinya konstruksi umum ataupun konstruksi spesialis. Ini mungkin nanti akan terkait dengan persyaratan SBU ataupun persyaratan dari si penyedia dan tenaga ahlinya. Ya. Kemudian untuk konsultan, next. Nah, ini untuk konsultan juga kita bisa lihat ada non-konstruksi dan ada konstruksi. Non-konstruksi mulai dari perencanaan, pengawasan, ya, transportasi, pendidikan dan sebagainya. Kemudian kalau untuk untuk yang non konstruksi, transportasi, pendidikan, kesehatan. Nah, sedangkan untuk konstruksi mulai dari perencanaan, pengawasan, ya, MK dan sebagainya. Jadi di highlight di sini untuk konsultan kita harus bisa membedakan mana konsultan konstruksi dan mana konsultan non konstruksi. Karena ini akan juga tadi terkait dengan tata cara mulai dari pemaketannya, ya, kualifikasinya, tenaga ahlinya dan sebagainya. Ya. Kemudian selanjutnya untuk jasa lainnya, contoh-contohnya antara lain seperti catering, ya, itu ya. Next slide. Kebersihan, satpam, tenaga kerja dan sebagainya. Nah, ini lebih ke keterampilan atau skillware ya, seperti itu. Nah, kemudian ada jenis barang jasa yang merupakan gabungan dari dua atau lebih barang jasa, jenis barang jasa yang tadi. Jadi gabungan dari barang, jasa lainnya ya atau jasa konsultan bisa menjadi IT solution. IT solution bisa gabungan dari barangnya yang untuk IT, kemudian untuk desainnya konsultan IT dan bagaimana skill untuk memasangkan itu menjadi suatu IT solution. Kemudian untuk engineering, procurement and construction untuk turnkey itu juga bisa merupakan gabungan dari barangnya, pengadaan barangnya, kemudian gabungan dari mendesain dan untuk melaksanakan konstruksinya, untuk EPC itu seperti itu. Kemudian juga bisa pembangunan dan pemeliharaan yang merupakan gabungan dari beberapa pekerjaan konstruksi dan konsultannya dan sebagainya. Intinya ini merupakan gabungan dari beberapa jenis barang jasa dalam satu paket pekerjaan. Nah, ini alamiahnya biasanya ya pekerjaannya cukup besar dan bisa berbentuk kompleks secara ilmiah. Nah, ini tahapan kedua dalam perencanaan yaitu menentukan jenis barang jasa ya. Nah, selain itu setelah kita tahu jenis barang jasanya apa, kita harus sudah mulai memperhatikan tadi prinsip-prinsip
poin-poin penting dalam hal perencanaan. Seperti ini barangnya akan diperoleh di mana nih? Apakah ada yang PDN, UMK, ada produk penelitian dan sebagainya. Mulai dilihat juga. Dalam artian kalau dalam bahasa BPS kita melihat KBLI dan KBKI-nya seperti itu kurang lebih. Nah, selanjutnya yang ketiga dalam tahapan perencanaan kita harus menentukan adalah bagaimana cara mengadakannya. Nah, ini ada dua cara pengadaan ya, ada dua cara pengadaan, yaitu apakah melalui swakelola ataupun melalui penyedia. Ibaratnya apakah akan di-manage oleh kita sendiri ya pelaksanaannya atau akan diberikan kepada pelaku usaha ataupun penyedia. Flow untuk menentukan apakah swakalola atau penyedia, kita bisa mengawali dengan apakah ada tidak penyedia yang bisa mensuplai dari barang jasa yang akan kita adakan ya. Kalau tidak ada ya tentunya kita bisa langsung menyatakan bahwa ini dilakukan dengan swakelola. Kalau memang penyedianya tidak ada ya, kalau tidak ada penyedia yang bisa mensuplai barang jasa kita yang kita butuhkan, maka kita bisa mengatakan bahwasanya pengadaan bisa kita lakukan melalui swakelola. Dan kalaupun ada, tentunya kita harus berpikir ulang lagi, apakah ini bisa tidak dengan swakelola. Dalam artian kita melihat sumber daya, melihat kompetisi dari KLPD ya, itu kalau memang bisa dilakukan, nah maka kita lihat tujuan dari swakelola, apakah sesuai tidak dengan tujuan swakelola. Kalau memang ini bisa dilakukan oleh swakelola dan sesuai dengan tujuan swakelola, maka kita bisa melakukan cara yang pertama yaitu dengan swakelola. Namun apabila tidak sesuai dengan tujuan swakelola, tidak efektif efisien dengan swakelola, maka kita bisa melakukannya dengan pemilihan penyedia. Nah, ini dua cara ya. Nah, pertama kita lihat swakelola. Swakelola ini cara pengadaan yang dilakukan oleh KLPD kita sendiri. Jadi ada 4 tipe ya. Jadi oleh KLPD kita sendiri direncanakan, kemudian diawasi dan dilaksanakannya oleh KLPD lain. Jadi pelaksananya oleh KLPD lain. Itu tipe yang kedua. Kemudian yang ketiga itu dilaksanakannya oleh ormas ya, oleh organisasi masyarakat yang tentunya kata kuncinya di sini semuanya adalah kompetensi ataupun bisa memenuhi kebutuhan ya, dalam artian ketika kita memilih swakelola dengan ormas, tentunya kita pilih ormas yang bisa ataupun memiliki kompetensi untuk memenuhi kebutuhan kita. Persyaratan terkait ormasnya bagaimana itu ada di Perlem 3 terkait swakelola ya. Itu. Kemudian yang tipe 4 ataupun tipe yang terakhir adalah apabila ini kebutuhannya, perencanaannya dan pelaksanaan serta pengawasannya itu memerlukan ataupun perlu pelibatan dari organisasi masyarakat. Ini contohnya untuk swakelola tipe yang keempat oleh ormas misalkan untuk pengadaan bibit ya misalkan ataupun perbaikan saluran-saluran irigasi, bangunan-bangunan yang sederhana di desa ya. Nah, itu bisa dilakukan oleh kelompok masyarakat. Itu. Jadi sebelum kita melihat penyedia ya kalau ataupun tidak ada penyedia yang bisa memenuhi kebutuhan kita, maka kita lihat tipe pertama dalam artian kita bisa nggak nih melakukannya, kita punya sumber daya nggak, kemudian kompetensi ataupun tusi kita sesuai tidak dengan kebutuhan ini. Kalau memang itu memang tusi kita ya misalkan di Pusdiklat tusinya pelatihan, pekerjaannya kebutuhannya pelatihan, tentunya ada kemungkinan untuk bisa melakukan swakelola tipe yang pertama. Atau ada KLPD lain, ada satker lain yang memang kompetensinya, keahliannya di kebutuhan barang jasa kita. Misalkan kita butuh peta, kalau kita explore itu ada BPN yang bisa menyediakan peta parsial tanah, ada BIG yang bisa menyediakan peta topografi, ada LAPAN yang bisa menyediakan foto satelit. Nah, kalau memang kebutuhan kita bisa dipenuhi oleh KLPD lain, maka opsi ada di swakelola tipe yang kedua. Atau tipe yang ketiga oleh ormas, kalau memang ada ormas yang bisa memenuhi kebutuhan kita, atau oleh Pokmas, nah itu swakelola. Nah, kemudian kalau memang ada penyedia yang bisa, tapi kalau kita tidak bisa swakelola dan memang ada penyedia yang bisa memberikan kebutuhan barang jasa kita, maka kita bisa melakukannya melalui penyedia. Nah, itu pemilihan cara pengadaannya. Kemudian yang keempat, next slide. Nah, selanjutnya setelah kita tahu apa kebutuhan pengadaan kita sudah tahu jenis barang jasa kita, ada di mana suplainya, kemudian bagaimana kita cara pengadaannya. Nah, selanjutnya kita harus menentukan pemaketannya. Terutama untuk pemilihan penyedia ya, kalau secara umum untuk pemilihan penyedia sesuai dengan Perpres 12 itu
untuk sampai dengan 15 miliar ini tentu peruntukannya adalah untuk paket pengadaan barang, konstruksi jasa lainnya ya sampai dengan 15 miliar itu diperuntukkan untuk usaha kecil atau koperasi. Nah, namun untuk jasa konsultan ya, untuk jasa konsultan, nah ini ada sedikit perbedaan ya. Makanya tadi di awal kita harus melihat untuk konsultan konstruksi. Nah, ini untuk konsultan konstruksi ini ada batasan pemaketan yang sedikit berbeda, yaitu sampai dengan 1 miliar itu untuk usaha kecil, kemudian 1 miliar sampai dengan 2,5 miliar usaha menengah, kemudian di atas 2,5 miliar itu untuk usaha besar. Nah, ini untuk jasa konsultan konstruksi. Kalau konsultan non konstruksi itu sampai dengan 15 miliar itu untuk usaha kecil atau koperasi. Ini mengacu ke Perpres 12 pasal 65. Nah, tapi untuk konsultan konstruksi, nah ini pengaturannya sedikit berbeda. Begitu pula untuk konstruksi, nah ini pengaturannya sedikit berbeda juga, sampai dengan 15 miliar itu sama untuk usaha kecil koperasi. Kemudian 15 sampai 50 miliar itu usaha menengah, kemudian 50 sampai dengan 100 miliar itu usaha besar ya, tapi bukan ataupun non badan usaha milik negara atau BUMN. Sedangkan di atas 100 miliar itu usaha besar tentunya BUMN itu diperbolehkan untuk masuk. Nah, ini untuk pemaketan. Nah, untuk pemaketan diatur di Perlem 11 ini, karena kalau di Perpres kalau di Perlem 12 terkait pemilihan penyedia itu lebih mengatur turunan dari pemaketan ini, bagaimana pemeliharaan uang mukanya, bagaimana pengaturan jaminannya dan sebagainya. Tapi untuk awal pengaturan pemaketan ini diatur di Perlem 11 ini. Nah, itu terkait pemaketan ya. Selanjutnya next slide. Kita juga harus memperhatikan terkait konsolidasi. Apabila ada hal-hal yang bisa dikonsolidasi, maka PA-KPA dan atau PPK dapat menggabungkan pelaksanaan pengadaan untuk beberapa paket pengadaan sejenis ya, untuk dengan satu kali pengadaan gitu ya, satu kali pengadaan itu dengan melihat efisiensi penggunaan sumber daya ya, waktu, tenaga kerja, kemudian keberpihakan terhadap produksi dalam negeri dan sisi komersial. Pada intinya apabila ada paket-paket yang sama jenis barang jasanya ya, kemudian juga sama suppliernya gitu ya, nanti bisa dilihat mana yang bisa dikonsolidasikan atau tidak ya. Dan tentunya ini dengan konsolidasi ini kita akan bisa memperoleh leverage ya, bisa memperoleh keuntungan dari sisi volume salah satunya, sehingga kita bisa memperoleh harga yang lebih baik apabila kita melakukan konsolidasi. Oke, selanjutnya waktunya sudah mepet ini nampaknya. Sudah diperingatkan. Baik, selanjutnya waktu ya, terkait waktu. Nah, ini waktu juga tolong bisa dapat dilihat ya, bukan hanya sekedar jadwal pelaksanaan kontrak. Tenang aja lah, kita ini kok pelaksanaan cuma 3 bulan, misalkan ya Agustus selesai ya, ibaratnya pertengahan tahun itu sudah bisa masih aman kok tendernya. Jangan hanya melihat itu ya, tolong. Jadi bukan hanya melihat dari pelaksanaan. Kita kalaupun mau dari pelaksanaan, oke, kita harus bisa tarik mundur tuh pelaksanaannya berapa bulan. Tapi kita juga harus melihat hal-hal yang bisa menjadi resiko dalam pelaksanaan pengadaannya. Dalam artian hal-hal yang menjadi resiko ataupun menjadi harus ada spare, harus ada waktu spare, waktu tambahan ataupun waktu cadangan. Contohnya pertama, apabila ada keterlambatan dalam pelaksanaan. Kemudian apabila ada kegagalan tender, apabila ada sanggah menyanggah yang mungkin tidak selesai. Ya, kemudian dalam tahapan persiapan juga apabila ada tuk tekan yang tanda kutip mungkin kurang maksimal antara PPK user dengan UKPBJ. Nah, hal-hal itu juga harus dipertimbangkan juga agar keseluruhan waktu itu ya bisa memenuhi kebutuhan. Jangan sampai kita mulai pertengahan tahun di mana ketika pertengahan tahun itu sudah merupakan peak time-nya, sudah banyak paket yang akan ditenderkan, sudah banyak paket yang antri, kemudian juga ketika pas akan memulai tender itu tiktokan antara PPK dengan UKPBJ tidak maksimal sehingga persiapan juga lama. Kemudian juga ketika tender ada hal-hal yang kurang pas sehingga mungkin tendernya ada peluang gagal, kemudian ada sanggahan. Nah, itu bisa menambah waktu dari standar ya.
Jadi tolong dilihat bukan hanya sekedar jadwal-jadwal standar, tapi kira-kira kita harus bisa memitigasi resiko-resiko apa yang bisa muncul ketika dalam proses pemilihan penyedia dan proses pelaksanaan pengadaannya. Dan yang paling krusial juga jangan sampai numpuk masalah di ujung, nanti ada keterlambatan, lewat akhir tahun dan sebagainya. Ya, intinya ya semakin awal kita merencanakan akan semakin bagus seperti itu. Oke, selanjutnya setelah waktu adalah anggaran. Nah, tentunya ini harus bisa melihat review terhadap biaya pendukung, ya. Kemudian apabila ada hal yang kurang, apabila biaya pendukung tidak tersedia, maka bisa dilakukan perubahan anggaran terlebih dahulu. Kenapa? Karena ya ahli pengadaan, baik PPK ataupun UKPBJ itu bukan ahli segalanya ya, itu ya, hanya sekedar ahli mengadakan barang jasa. Nah, itu mereka juga butuh masukan, butuh informasi, butuh teknis terkait barang jasanya. Itu memerlukan juga tim pendukung, memerlukan juga tim teknis, atau juga memerlukan mungkin pelatihan ataupun hal-hal lain yang itu tentunya memerlukan biaya juga untuk melakukannya. Dan itu biaya tersebut berupa biaya pendukung harus tercantum di dalam RKKKL-nya ataupun RKAPD-nya. Nah, itu terkait anggaran, jadi jangan sampai ya pengadaan yang strategis tapi tidak didukung dengan maksimal dengan anggaran yang baik juga. Kemudian nah itu tadi yang terkait anggaran pengadaan. Selanjutnya terakhir setelah kita membuat teknis dari perencanaan tersebut, kita tuangkan semua hasil perencanaan tersebut dalam bentuk rencana umum pengadaan. Nah, rencana pengadaan ini memuat informasi mulai dari siapa yang menjadi PAK-PA-nya, paket-paket apa yang akan dilaksanakan pengadaannya, bagaimana tadi cara pengadaannya, apakah swakelola ataupun penyedia, kalaupun mau swakelola tipe yang mana, kalaupun swakelola tipe yang ketiga, ormasnya siapa, gitu kan. Nah, kemudian uraian singkat paket pengadaan, kemudian nilai paket sampai dengan sumber dananya, seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting di sini adalah pengumumannya. Pengumuman dari RUP ataupun RUP tersebut ditayangkan di dalam sirup. Nah, ini di dalam Perlab sekarang ada batas waktu pengumuman RUP untuk pengadaan barang jasa tahun berikutnya. Paling lambat 31 Maret, paling lambat tentunya ya, ini paling lambat. Kenapa? Karena tentunya kalau ada pengadaan di awal tahun ataupun pengadaan apa yang harus berjalan pas di awal tahun anggaran, yang mana perencanaannya harus dilakukan sebelum tahun anggaran, tentunya kita mengharapkan itu bisa dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan. Nah, ini tapi paling lambatnya adalah pada tanggal 31 Maret pada tahun anggaran berjalan tersebut. Contohnya di tahun anggaran 2022 maka harus diumumkan paling lambat 31 Maret tahun 2022. Nah, itu terkait pelaksanaan ataupun praktik dari pembuatan perencanaan pengadaan. Selanjutnya ke Pak Fadli kembali mungkin ya untuk indeks tata kelola pengadaan. Pak Fadli terkait penilaiannya. Nah, ini mungkin MC nih yang jelasin. Baik, terima kasih Pak Fadli, terima kasih Pak Eldi. Jadi Bapak Ibu sekalian, melanjutkan tadi dari Pak Eldi dan Pak Fadli ya. Jadi kalau tadi terkait dengan perencanaan, ternyata tadi Pak Eldi sudah sampai ini Bapak Ibu sekalian, diumumkan tanggal 31 Maret nih, tahun anggaran berjalan. Nah, kembali kami mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa pengisian RUP ke dalam aplikasi Sirup ini kita masukkan ke dalam salah satu penilaian indikator untuk indeks tata kelola pengadaan Bapak Ibu sekalian. Indeks tata kelola pengadaan ini merupakan indikator meso atau indikator antara dalam penilaian reformasi birokrasi Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini kami mengingatkan Bapak Ibu sekalian supaya tidak terlewat. Karena ini sudah menjadi bagian dari penilaian RB yang akan dilakukan oleh Menpan RB terhadap kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah. Tahun 2021 ini akan ada 5 indikator, ya,
akan ada 5 indikator yang dinilai. 2 indikator ini sudah dilakukan penilaian di tahun 2020 ya. Sudah dimulai di tahun 2020 yaitu kompetensi SDM PBJ dan tingkat kematangan UKPBJ Bapak-Ibu sekalian. Jadi 2 indikator sudah dimulai di tahun 2020, dilanjutkan kembali di 2021, kemudian ditambah 3 indikator baru di tahun 2021. Yang pertama adalah pemanfaatan sirup, yang kedua pemanfaatan e-tendering atau e-seleksi, dan yang ketiga pemanfaatan e-purchasing, Bapak-Ibu sekalian. Jadi total di tahun 2021 ini ada 5 indikator dalam indeks tata kelola pengadaan minimal baik. Sirup mendapat salah satu porsi juga sebesar 20%. Jadi 5 indikator tadi masing-masing bobotnya adalah 20% Bapak-Ibu sekalian. Nah, di sini sudah diumumkan, sudah ditampilkan Bapak-Ibu sekalian, ya skor-skornya, mulai dapat skor 100 itu seperti apa sih? Jadi kalau RUP-nya sudah 90% sampai dengan 100%. Ya. Kemudian dapat skor 75. Kalau nilai RUP-nya sudah 70 sampai dengan kurang dari 90%. Kemudian untuk skor 50 sampai 70. Mendapat skor 0 jika pengumuman RUP-nya masih kurang dari 50%. Ya. Kami LKPP akan melakukan klarifikasi jika persentase pengisian RUP-nya ternyata lebih dari 100% Bapak-Ibu sekalian. Jadi tidak perlu khawatir, tetap Bapak-Ibu sekalian tingkatkan tadi kepatuhan pengumuman RUP-nya dalam sirup ya, diberi batas sampai 31 Maret sesuai Perlem tadi, Perlem 11 2021 Bapak-Ibu sekalian. Karena nanti data RUP ini akan kita ambil di awal April 2021 untuk kita lakukan penghitungan atau penilaian. Itu mungkin Bapak-Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan supaya tadi dengan adanya indeks tata kelola ini semakin mendorong tadi Bapak-Ibu sekalian untuk memberikan fokus pada perencanaan pengadaan sekaligus tadi mengumumkan rencana pengadaan ke dalam aplikasi Sirup. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait indeks tata kelola. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Pak Heldi mungkin. Oh ya, ini terkait satu lagi terkait perubahan RUP ya. Perubahan RUP ya kalau memang ada perubahan strategi, target kinerja ataupun perubahan anggaran ya tadi angka ataupun tanggal 31 Maret itu ya tidak berlaku, pada intinya ya setelah ada perubahan strategi, ada perubahan terjadi perubahan paket, terjadi perubahan nilai, terjadi perubahan cara pengadaan waktunya. Nah, maka perubahan perencanaan itu segera diusulkan perubahannya, apabila memang sudah ada perubahannya baru diumumkan kembali dalam RUP gitu ya, seperti itu. Nah, tentunya perubahan perencanaan itu dapat berasal dari review atau kaji ulang PPK ataupun dari UKPBJ. Jadi itu merupakan suatu pengecualian juga ya, Mas Andi. Jadi untuk perubahan strategi, pencapaian target kinerja atau perubahan anggaran pada tahun berjalan, segera setelah selesai dilakukannya penyusunan perencanaan pengadaan berdasarkan perubahan tadi, ya maka silakan segera langsung diumumkan kembali gitu. Nah, kemudian ada tambahan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman RUP pada aplikasi Sirup. Ini akan diatur berdasarkan Capdev bidang monitoring, evaluasi, dan pengembangan sistem informasi. Dan nanti mungkin akan ada aturan lebih detailnya terkait hal ini.